Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan lanjut mengenai penjelasan siklus akuntansi. Jadi, untuk mempelajari akuntansi, lebih baik terlebih dahulu kita harus tahu sistem akuntansi tersebut atau alur pengerjaan akuntansi. Di sini ada beberapa alur sampai transaksi tersebut dinyatakan sudah benar dan dapat dipublikasikan. Yang pertama, di sini ada bukti transaksi. Jika tidak ada bukti transaksi, itu tidak bisa dijurnal atau ke penjurnalan. Jadi harus ada bukti transaksi. Di sini bukti transaksi ada beberapa contoh, yaitu bill get giro, kwitansi, faktur, cek, dan lain sebagainya. Jika sudah ada transaksi, kita boleh lanjut ke penjurnalan atau jurnal umum. Udah tahu kan bagaimana cara penjurnalan umum? Di sini ada contoh soal, yaitu pemilik salon menyetorkan uang sebesar 50 juta. Menggunakan contohnya cek. Bukti transaksinya yaitu cek. Jadi bisa kita jurnal. Lanjut kita jurnal, yaitu maka kas kita bertambah di debit, sedangkan modal itu bertambah di kredit. Masing-masing akun itu sebesar 50 juta. Udah? Jika kita sudah mengerti apa itu jurnal umum dan cara penjurnalan umum, udah bisa ya untuk menyelesaikan soal-soal transaksi dari akuntansi. Di sini ada beberapa penjurnalan terbagi menjadi jurnal khusus dan jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal khusus? Jurnal khusus ini untuk perusahaan dagang. Di sini kan kita baru belajar perusahaan jasa. Jadi di sini kakak hanya memperkenalkan jurnal khususnya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kakak buat videonya. Jurnal khusus ini terbagi menjadi beberapa jurnal, yaitu ada penjualan, pembelian, kas keluar, kas masuk, dan persediaan barang dagang. Setelah kita menjurnal umum, lalu kita lanjut ke posting ke buku besar. Apa sih buku besar? Buku besar yaitu buku yang berisi kumpulan akun-akun yang berasal dari jurnal umum. Jadi untuk posting ke buku besar, kita harus ada data, yaitu data jurnal umum. Jika tidak ada jurnal umum, tidak bisa dibuat buku besar. Buku besar ini ditulis per nama akun. Jadi kas sama kas, modal sama modal, peralatan sama peralatan. Jadi tidak digabung. Di jurnal umum kan masih digabung kan? Kas modal. Tapi di buku besar ini per nama akun. Diingat ya. Untuk selanjutnya, di sini yang kakak bilang tadi yaitu jurnal penyesuaian. Pada saat apa kita menggunakan jurnal penyesuaian? Yaitu pada saat akhir bulan. Apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian yaitu hanya akun nominal atau sementara, yaitu pendapatan dan beban. Jadi, untuk jurnal penyesuaian, tidak semua akun di jurnal penyesuaian, hanya pendapatan dan beban. Kenapa hanya 2 akun? Karena pendapatan ini, misalnya ada orang beli, kita menerima pendapatan itu sebesar 1 juta, tapi baru dibayar itu sebesar 500.000. Jadi 500.000-nya yang sisa tadi yang belum dibayar itu akan dibayar di bulan depan.
Jadi pendapatan kita itu 500.000 untuk bulan ini. Sedangkan 500.000-nya lagi itu dibayar bulan depan. Jadi harus di jurnal penyesuaian. Dan begitu dengan beban. Untuk pembelajaran selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian itu akan kakak buat videonya ya. Untuk selanjutnya yaitu neraca saldo. Apa sih kak neraca saldo? Neraca saldo yaitu pencatatan pada setiap transaksi yang meliputi penjualan, beban, kas, pendapatan, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Jadi di neraca saldo ini saldo yang didapat dari neraca saldo yaitu dari buku besar. Jadi jika ingin menulis neraca saldo, kita lihat datanya itu dari buku besar. Dan jika di neraca saldo ada pendapatan, jadi kita harus lihat ke jurnal penyesuaian. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti akan kakak buat videonya ya. Selanjutnya, jika kita sudah membuat neraca saldo, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan, apa itu? Laporan keuangan itu ada 4 di sini. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua yaitu laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Jadi, laporan keuangan ini datanya diambil dari buku besar dan neraca saldo. Untuk penyusunan atau cara transaksi dari laporan keuangan ini akan dibuat videonya ya. Jika kita sudah membuat laporan keuangan, langkah terakhir yaitu jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup ini yakni menutup akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Jadi, pendapatan dan beban tersebut hanya diakui pada bulan ini, tidak untuk bulan kedepannya atau bulan lain. Oke, jika kalian sudah sampai ke jurnal umum, maksudnya jurnal penutup, jadi siklus akuntansi dari kalian sudah benar. Sampai segitu aja ya penjelasan dari kakak mengenai siklus akuntansi. Terima kasih.